Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Faik Nasrul Ibad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah SWT yang insya Allah selalu melindungi kita dari musibah wabah corona yang menjangkiti dunia di tahun ini. Kali ini saya ingin memaparkan tentang materi kuliah jurnalistik sastra yang pastinya sangat universal untuk kalian ketahui dan wajib jadi pengetahuan umum buat kalian semua ini. Tenang aja, udah ringkas kok. Jadi bakalan mudah paham tentang jurnalistik sastra. Jurnalisme sastra adalah jenis tulisan jurnalistik yang teknik dan gaya penulisannya menggunakan cara yang biasa dipakai dalam karya sastra. Misalnya seperti dalam cerpen atau novel. Jurnalistik sastra menyajikan jurnalisme yang lebih menarik dibaca, menyentuh emosi pembaca, dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai daerah atau tokoh tertentu. Kemunculan jurnalisme sastra ditandai dengan dimulainya gerakan New Journalism atau jurnalisme baru di Amerika Serikat. Gerakan ini populer di Amerika Serikat sekitar tahun 1960 sampai 1970-an. Tulisannya bercorak jurnalistik sastra mudah ditemukan di media daring, koran, dan majalah. Aliran jurnalisme sastra sebenarnya sudah mulai muncul sejak zaman Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi, tapi baru muncul dan dikenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an sebagai dari gerakan neojurnalisme tentunya. Jadi belum tuh dikenal yang namanya jurnalisme sastra. Nah, jurnalisme sastra ini mulai dikenalkan lewat karya-karyanya Tom Wolfe. Baru tahun 1970 sampai 1980-an istilah jurnalisme sastra berkembang dalam masyarakat dan dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya seperti John McPhee, Richard Rhodes, Mark Singer, dan beberapa tokoh lainnya. Sedangkan bila di Indonesia, jurnalisme sastra di Indonesia baru dikenal pada tahun 1990-an. Pertama kali dikenalkan oleh majalah Tempo yang digadang-gadang itu sebagai salah satu media Indonesia. Ya, jadi media Indonesia yang menjadi inisiator dalam penerapan jurnalisme sastra. Saat berdiri, Tempo itu merupakan satu-satunya media yang menggunakan teknik bercerita dalam menulis kontennya. Kemudian, beberapa media lain pun muncul dan mengikuti ketidakraguan Tempo ini, jadi mulai mengadopsi jurnalistik baru ini. Nah, karena awak-awak Tempo ini didominasi oleh sastrawan, jadi mereka tulis dan laporkan dan ikut terpengaruh pula gaya sastranya. Mereka adalah seperti Gunawan Muhammad, Putu Wijaya, Eka Budianta, Fikri Jufri, Leila Chudori, dan Bondan Winarmo, serta kolumnis lainnya yang juga merupakan jurnalisme sastrawan. Memiliki karakteristik diantaranya: pertama, menggunakan kaidah dan elemen-elemen sastra dalam penulisannya. Kedua, menggunakan gaya piramida terbalik dalam pemberitaannya. Ketiga, sama seperti jurnalisme lainnya, yaitu jurnalisme sastrawi juga menggunakan unsur umum yaitu 5W plus 1H. Keempat, harus faktual. Kelima, pelaporan berita tidak dibatasi oleh tenggat waktu. Keenam,
Penulisan dan reportasenya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ketujuh, sumber data diperoleh dengan mengandalkan reportase lanjut menggunakan reka publik dan catatan historis. Diperoleh dari banyak narasumber, bukan hanya 1-2 narasumber. Juga berdasarkan dokumen yang sah, buku harian, catatan pribadi, dan publikasi resmi lainnya. Serta yang terakhir, isu-isu akan diangkat bukan yang populer saja atau sedang tren saja, tetapi juga seperti berita feature yang tidak akan basi waktunya. Oke. Dalam proses peliputannya, jurnalis sastra itu umumnya pertama mengenai berbagai hal yang telah lama dan rutin dilakukan. Yang kedua, penulisan bersifat intim, informal, terbuka, dan manusiawi. Ketiga, penulisannya sederhana, ringkas, dan memiliki gaya yang khas. Keempat, struktur pelaporan mengisahkan kembali berbagai kejadian secara utuh. Jadi harus lengkap tentunya. 7. Gaya pengisahannya dengan mengembangkan pemaknaan secara setahap demi setahap. Ke-8, kisah-kisah atau isu yang diangkat bermula karena wartawan tergerak hati untuk mengisahkan atau mengangkat subjek, topik, atau objek yang menarik perhatiannya. Ke-7, sudut pandang pengisahannya harus unik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.